Oke, good afternoon semuanya. Selamat malam. Welcome di Ibu Gedong Ijen Heritage Storytelling. Dan kali ini kita berada langsung di dalam bunker Cafe Gedong Ijen. Dan saya sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang luar biasa pastinya. Adalah owner dari Cafe Gedong Ijen itu sendiri, Ibu Dewi Utari. Halo, hai. Selamat malam, apa kabar? Nggak boleh semangat pagi ya? Nggak boleh. Kita di sini nggak tahu pagi, siang, sore, malam Iya, ya. jadi di sini tuh auranya sepertinya subuh terus ya. Betul. Atau Dan pagi hari sejuk terus? kayak pagi-pagi atau senja-senja gitu kali Iya. ya. Nah, ini kita podcast episode pertama di mana Heritage atau Heritage Storytelling. Kenapa? Karena berasa banget ya di auranya nih dalam bunker, di mana ini adalah salah satu cagar budaya yang dimiliki Kota Malang dan juga berada di bawah Cafe Gedong Ijen. Nah, sebelum kita masuk dulu nih ke tentang Gedong Ijen. Nah, kenapa nih, apa ya, mungkin ada sedikit history dari bunker ini mungkin yang bisa Bu Kak Dewi ya, aku panggilnya ya. Oke, Kakak ya. Kakak dong. Nah, Kak Dewi sendiri nih sebagai owner dari Gedong Ijen itu sendiri, sebenarnya dalam bunker ini menyimpan sejarah seperti apa sih, Kak? Kalau untuk lebih detailnya ya saya bukan ahli sejarah ya. Betul. Tapi ini kan berdasarkan riset, berdasarkan cerita ataupun data-data yang saya terima. Betul, pasti. Bunker ini istilahnya adalah tempat perlindungan ataupun tempat tinggal untuk tentara Belanda ataupun orang-orang Belanda dari gempuran perang. Oh. Jadi memang di sini memang bukan rumah bawah tanah, tapi bunker memang sengaja dibuat untuk tempat perlindungan. Jadi tempat perlindungan. Jadi untuk sejarahnya sendiri, kalau kita melihat dari data yang ada, bunker ini mulai dibangun kisaran 1920 sampai 1930. Wow, Ya. itu cukup lama juga. Dan berarti bunker ini sudah ada ratusan tahun silam ya? Sebenarnya bukan ratusan ya, kalau 1920 itu sekarang 2025 ya, 105 ya. Iya, betul. Jadi ya kurang 105 tahunan ya. Betul. Jadi memang asli peninggalan Belanda gitu ya? Asli peninggalan Belanda, kita bisa lihat arsitekturnya. Pertama kali saya melihat sih, saya merasa wow, amazing banget ya. Tahun itu, pada saat ya kita masih jadi apa ya, jadi butiran debu kayaknya. Tapi orang-orang udah secanggih itu, pemikiran udah cerdas banget untuk bisa membangun tempat sekeren ini. Betul sekali. Dan kita berada di dalam bunker dan kita benar-benar ngerasa kayak sejuk banget nggak sih? Iya, jadi memang bener-bener orang zaman dulu ya. Kalau sekarang ini mungkin banyak ya teknologi ataupun bahan-bahannya juga mungkin berbeda ya. Berbeda ya. Tapi yang saya heran, sudah 105 tahun, 100 tahun lebih, ini kok bisa kokoh berdiri, terus juga ya cuman cuil-cuil, hanya ini aja bekas lalu aja ya. Betul. Dimana masih sangat layak untuk kita bertempat di sini gitu ya. Betul sekali. Saya jujur ya, pada saat menemukan tempat ini merasa bangga bahwa ternyata ada nih peninggalan terpendam ya. Iya, di Kota Malang dan di tengah kota. Di tengah kota, bener banget. Dan for your information juga bahwa bunker ini juga bisa dikunjungi oleh tamu-tamu atau mungkin customer yang datang ke Cafe Gedong Ijen. Betul sekali. Kayak sekarang kita lagi podcast, tapi juga ada customer loh yang datang ke sini. Oh iya, iya kayaknya di sebelah kanan ada yang keren banget. Dan itu konsepnya. Nah, langsung masuk ke konsep dari ada bunker kemudian dijadikan sebuah kafe yang nyaman untuk pengunjung. Itu dari mana asal muasalnya gitu? Asal muasalnya ya. Saya bilang ini hal yang tidak disengaja karena beberapa tahun kemarin tuh saya kembali mengajar, saya kembali banyak program project dengan kampus gitu kan ya. Saya juga banyak bercerita sama berkonsultasi terkait dengan hal-hal apa yang kita lakukan. Mulai kita punya komunitas, kita punya project, kita punya bisnis. Nah, salah satunya adalah karena ya saya dan kamu ya, betul. itu masuk
kita kan saya punya cita-cita sederhana bahwa seorang perempuan itu nggak hanya jadi ibu rumah tangga, nggak hanya kita berkarir, tapi saya harus punya cita-cita yang harus saya wujudkan. Wow, sebagai perempuan harus punya wanita yang cita-cita yang harus diwujudkan. Ya, salah satunya adalah saya pengen membagikan ilmu yang saya terima. Membagikan ilmu yang saya terima itu dalam bentuk apapun. Salah satunya dengan adanya bunker, saya ada tempat untuk ya makan minum di atas gitu ya. Mimpi saya ada mengumpulkan banyak orang untuk bisa belajar bersama. Mimpi saya itu sebenarnya sangat simpel tapi sangat mulia, benar nggak sih? Simpel ya, alhamdulillah ya kalau mulia ya. Ya karena di mana-mana namanya kita ingin berbagi tuh nggak harus dari secara material pastinya. Kan, dengan ilmu yang kita punya, mungkin skill yang kita punya, dengan tempat yang kita punya bisa berbagi dengan orang lain kan itu juga sebuah ilmu sedekah kan gitu. Iya, yaitu pada prinsipnya apapun yang kita lakukan dengan niat baik pastinya akan kembali kepada diri kita, nggak hanya kepada diri kita personal, kepada keluarga kita, teman-teman kita. Nah, saya percaya dengan hal itu ya, Kak Zen ya. Dengan kita menabur hal baik pasti akan mendapatkan hal baik gitu ya. Nah, ini di depan kita juga ada salah satu menu andalannya dari kafe. Apa ini ya? Ini ada cemilan karena di kafe Gedong Ijen mungkin teman-teman yang belum pernah dengar atau mungkin yang baru tahu atau mungkin bisa scroll di sosial media kalian, kafe bunker Gedong Ijen. Dan itu ada nggak cuma makanan, nggak cuma minuman, tapi juga untuk ngopi-ngopi. Tapi ada makanan beratnya ya Kak ya? Ada dong. Ada makanan beratnya, ada cemilannya juga. Ini menu otentiknya, bener nggak? Iya. Ya, gedang goyeng. Gedang goyeng. Ya. Kalau misalnya ini kan masih baru mateng, namanya kan gedang. Nanas ya. Tapi gitu ya. Pisang gorengnya di Gedong Ijen ini kembali lagi ya, karena cita rasa dan memori saya pada saat saya kecil tuh saya senang pisang yang dipotong kecil-kecil, bener ya, tepungnya lebih banyak gitu ya. Saya awalnya nggak suka pisang, tapi saya suka pisang goreng di model seperti ini. Kalau orang zaman dulu bilangnya lempang-lempong gitu ya. Jadi kesan tradisionalnya masih dijaga ya, karena heritage baliknya itu lagi ya. Mungkin yang membedakan menu gedang goyengnya ini dengan mungkin tempat lain lah ya, itu seperti apa? Kalau ini ya, saya tuh kan seneng yang aroma gurih, crunchy-nya itu dari tepung sama ada campuran wijennya. Jadi ada aroma-aromanya. Iya, kalau biasanya makan roti goreng zaman dulu itu berasa perpaduan pisang goreng sama roti goreng zaman dulu. Karena tepung-tepungnya itu juga berasanya lebih lebih kayak roti aromanya. Kita jadi bahas kuliner nih ya. Semuanya bisa di sini. Ada pengunjung nggak apa-apa loh ya? Oh boleh banget. Nanti juga kapan-kapan teman-teman yang datang ke Cafe Gedong Ijen, kita juga selain menawarkan makanan minuman, kemudian juga vibes untuk datang mengunjungi sejarah bunker ya kan, untuk mengetahui. Juga nanti boleh mau ngobrol-ngobrol juga bisa. Iya boleh banget. Karena nanti akan ada podcast juga di mana kita ingin nanya testimoni dari teman-teman yang sudah datang ke sini pastinya ya. Siap. Jadi intinya di Gedong Ijen itu kayak satu tempat yang paling komplit, bener nggak? Satu lagi Kak Zen, mimpi saya adalah membuat Gedong Ijen adalah pertemuan, kalau bilang pertemuan ya antar umat ya. Biasanya kan kalau ibadah itu kan ada di masjid, di wihara, di kuil, di gereja, di tempat ibadah masing-masing lah ya. Jadi ini adalah tempat bertemunya teman-teman dari seluruh Nusantara, dari seluruh pelosok dunia bisa ke sini. Saya pengen mewujudkan menjadi Malang Center Kreatif Swasta. Keren banget. Di tempat bertemunya semua learning centernya. Wah, keren banget. Jadi konsepnya tuh lengkap ya, dari heritage-nya dapat sejarah dari bunker itu sendiri memang sudah menjadi cagar budaya. Kemudian juga dari bangunannya juga masih sangat dijaga keasliannya, benar ya Kak ya? Betul sekali. Dan otentik menunya juga ada menu-menu yang mungkin saya bisa dibilang kayak apa ya? Coba dong diminum. Oh boleh banget. Coba ya saya minum ya. Ya boleh yang di rumah biar nggak ngiler, boleh disiapin minumnya juga. Tapi kalau lebih
penasaran di salah satu gedung Ijen. Oke, kita aduk ya ini ya. Ini juga ada yang kopi, ada yang non kopi ya. Iya, dengan kopi ya. Ini juga kayaknya minum favorit nih, minum favorit yang mau yang seger banget, kelihatannya sudah seger kelihatan banget. ya. Cantik gitu ya. Kalau mau tas dulu dong. Oh boleh, iya kan ya. Cheers. Sukses ya. Yang di rumah ngiler jadinya. Ngiler jadinya. Boleh sambil dicoba. Ini ada kopi. Kalau ini tadi saya pesannya karamel macchiato. Siapa yang nggak tahu coba? Siapa yang nggak suka karamel macchiato? Cobain dulu ya. Cobain dulu. Boleh. Kalau ini Mikasa. Seger banget ya. Iya, seger ya, seperti kita. Iya, seger selalu ya. Cocok banget deh buat mungkin anak muda yang cheerful gitu ya, atau kita yang habis berkegiatan seharian minum ini pasti seger banget. Nah, ini juga kopinya luar biasa karena masih aroma kopi masih berasa, terus juga creamy-nya dapat banget tuh. Sebenarnya minuman favorit saya tuh karamel macchiato. Cuman kan saya sehari udah ngopi 2 kali ya udah sekarang yang seger-seger. Betul. Jadi komplit ya. Jadi teman-teman jangan khawatir nggak cuma ngopi aja di sini. Pokoknya mau sambil nugas, mau sambil discuss, mau sambil kita belajar bareng, bisa ada makanan minuman yang menemani juga gitu ya. Apalagi nih ya mungkin yang unik dari si Cafe Gedong Ijen ini. Mungkin bisa Rara ceritakan. Sebenarnya sih kalau untuk ukuran unik ya tergantung dari personal masing-masing yang mau datang kan. Ada kan, oh ya seneng di kafe yang seperti ini kan tergantung keinginannya customer. Tapi yang membuat berbeda adalah kita bisa ngopi, ngeteh, makan snack, tapi bisa sambil belajar sejarah. Nggak perlu ke museum. Betul. Sambil yang seperti ini itu, sensasinya ternyata sudah 100 tahun yang lalu ya. Bener banget. Dan masih berdiri kokoh seperti ini gitu loh. Buat anak-anak untuk belajar sejarah lebih happy nggak sih kalau ke sini? Kalau ada mungkin ke museum gitu mereka kan masih boring gitu. Kalau di sini tuh sambil makan. Happy loh ya di sini ya. Penerangannya cocok banget ya. Betul banget. Pokoknya intinya yang teman-teman mungkin awal-awal mungkin lihat di sosmed kok kayak gelap, serem, tidak seperti itu. Ya mereka belum kesini sih. Betul, makanya daripada nanti menduga-duga, lebih baik langsung cus ke gedung di mana itu posisinya mungkin bisa di. Takut ada yang kesasar nih Kak. Kesasar ya. Hidden gem gitu ya. Untuk alamatnya sendiri di Jalan Terusan Ijen nomor 2B. Ya memang termasuk hidden gem biarpun di jalan raya ya. Tapi sudah ada maps-nya. Di Google kita ada namanya Cafe Banker Gedong Ijen. Jangan salah ya teman-teman ya. Jangan sampai salah nanti kesasar ya. Jadi yang kalau nyari di maps-nya di maps-nya itu Cafe Banker. Ada bunkernya. Gedong Ijen. Gedong Ijen. Biar langsung diarahkan sama Mbak Google langsung di tempat sini. Bener banget. Dan nih mungkin kemarin juga sempet ya kita spill ada beberapa mungkin selain untuk learning center ternyata juga Kak Dewi ini sangat concern di dalam untuk pengembangan pembinaan UMKM juga. Oh iya, betul. Dan itu mungkin dibawa nggak konsepnya ke Gedong Ijen? Oh iya pasti dong. Gimana tuh nantinya? Jadi konsepnya itu ya yang saya sampaikan bahwa di atas bisa buat teman-teman untuk bertemu, workshop, dan saya berikan space untuk bisa memamerkan produksinya mereka, karya mereka. Dan insya Allah kalau memang diberikan kepercayaan akan tetap kita dampingi. Wow, luar biasa. Jadi jangan takut. Udah mereka kita harusnya sama UMKM ya Kak, sama bisnis itu saling mensupport bener ya. Nggak ada kita untuk memang sama-sama cari cuan di situ, tapi alangkah baiknya kita saling support gitu ya. Itu memang prinsip utamanya saya sendiri adalah bisnis ataupun usaha yang kalau kita lakukan dengan happy, dengan niat baik, kembali lagi, insya Allah nanti akan kembalinya dengan kita baik. Ya, betul sekali. Bismillah ya pastinya. Bismillah pastinya. Bismillah. Seperti nama film. Iya benar ya. Tapi filmnya beda nanti jadi temanya. Filmnya beda ya. Lagi ya. Boleh dicicipi ya Kak ya. Kita cobain langsung. Ya ampun ini udah beberapa menit lah ya istilahnya karena tadi masih prepare dan ini masih kriuk banget loh teman-teman. Ini tepungnya. Ini berasa banget.
Podcast kita namain apa nih? Podcast ini namanya Heritelling karena heritage storytelling. Jadi nanti mungkin sejarah-sejarah kita lebih banker, ya. Benar, tapi mungkin kita nggak cuma sejarah banker, nanti sejarah Kota Malang atau bahkan sejarah Indonesia, sejarah dunia bisa kita bahas di sini. Pengennya sih mengundang teman-teman mungkin yang paham atau kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang mereka tahu sejarah yang mungkin belum terkuak atau apa, monggo bisa silakan datang sampai Gedung Ijen. Bisa ini loh diselingin. Tadi kan kita kan nggak hanya ngobrolin sejarah ya, tapi visi misi, terus juga kalau kita punya mimpi, success story, terus apa yang belum terjadi di hidup kita, apa yang mau kita wujudkan, mimpi kita. Insya Allah kalau kayak puzzle gitu ya, satu persatu kalau kita dengan sabar insya Allah akan bisa jadi satu lengkap puzzle untuk bisa dipajang. Seperti ini ya, nanti bisa ada foto-foto nih ya Kak ya, foto-foto ini kayaknya kalau kita lihat nanti kalau misalnya teman kesini kita lihat dari dekat itu adalah foto-foto kayak zaman dulu banget ya. Bener ya Kak ya, ini boleh diceritain sedikit-sedikit nggak mungkin di Gedung Ijen ini kenapa sih ada foto ini, dapetin dari mana juga? Kalau untuk foto-foto ini memang kita dapatkan situsnya itu memang langsung dari Belanda. Jadi foto-foto yang memang asli berarti ya. Asli ya, tapi bukan foto asli ya. Kita print gitu ya. Filenya mereka di foto sama mereka dan diarsipkan dan disimpan dengan baik. Wow, keren banget ya. Ternyata orang Belanda itu sangat menghargai ya, detail banget juga terkait dengan siapa nama, siapa yang siapa yang berkontribusi lah istilahnya, detail banget. Nanti ada linknya atau situsnya atau belajar kalau terkait dengan Belanda ada. Boleh nanti kalau misalnya mau tahu lebihnya bisa langsung ke Gedung Ijen pastinya dong. Oke. Di sini juga ada petanya dari Kota Malang yang katanya juga ditulis tangan langsung oleh orang Belanda waktu itu ya. Dan mungkin kalau kita telisik-telisik lagi memang sejarahnya Kota Malang ini, terutama bunker dulu namanya kan bunker Bareng ya. Apa di sini? Oh namanya dari cagar budayanya namanya. Gedong Pendem. Oh Gedong. Makanya kenapa? Makanya kafenya kita namain Gedong Ijen. Karena terletak di areal utama Jalan Ijen, bener ya. Dan memang ada bunkernya tadi Gedong Pendem tadi. Nama Gedong kita ambil dari cagar budaya yang nama Gedong Pendem. Nah Ijen ya karena ya simpel aja kan jalannya di Jalan Ijen. Jadi kita namakan Gedong Ijen. Wow, jadi memang kayaknya gampang banget sih kalau mau dicari ya Kak ya. Kalau misalnya yang sudah tahu familiar dengan Jalan Besar Ijen tuh pastilah tahu. Ya nanti kalau biasanya ada CFD pagi gitu ya, tinggal ngetot aja. Berarti buka hari Minggu pagi nih ya. Berarti jam operasionalnya biar teman-teman nggak salah jam kesini gitu ya. Jam operasionalnya ini saat ini kan masih soft opening ya. Kita masih soft opening baru berapa minggu ya kita? 3 mingguan. 3 minggu. Belum genap 1 bulan kan? Belum genap 1 bulan gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Gitu ya. Animonya, antusiasnya teman-teman sangat positif setelah datang di sini. Ya sekali lagi kita berasa menemukan harta karun karena apa? Ada peninggalan sejarah di sini di tengah kota. Ya seperti kita tahu ya, kalau untuk di Malang kota sendiri, untuk tempat wisata, destinasi wisata belum ada yang memang benar-benar peninggalan, gitu ya. Yang original ya, bukan yang buatan ya. Ya betul sekali. Nah itu bisa jadi tempat belajar bersama. Edukasi buat siapapun lah ya, kesempatan buat seniman, buat sejarawan, buat komunitas, buat arkeolog, pelajar, ya insya Allah ya nanti cita-cita saya berbagi dengan sesama, nggak hanya berbagi dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk sedekah ilmu bisa termuncul. Jadi kalau berarti karena semua kalangan bisa datang, bisa bukanya setiap hari pastinya dong. Buka setiap hari untuk operasionalnya Senin sampai
Jumat, mulai jam 10, kita buka jam 10 sampai jam 11 malam. Wow, jam 10 sampai jam 11. Mulai Benar banget. hari Sabtu kita mulai jam 10 sampai jam 12 malam. Khusus spesial hari Minggu, Kak Zen. Spesial hari Minggu, karena banyak yang bertanya, Kak buka enggak hari Minggu? Soalnya ada komunitas kita lari, sepedaan, pengen mampir kok tutup. Oke lah ya. Wah, demi pemirsa ya. Pemirsa gitu ya, silakan sambil menikmati olahraga pagi, menikmati suasana pagi di Gedong Ijen. Kita buka operasional setiap hari Minggu jam 7, jam tutupnya kita sampai 11 malam. Wow, jam 7 pagi sudah ada yang mau sarapan manis cantik. Sarapan sehat juga ada nanti next ya, tunggu ya. Oh, tunggu menu berikutnya. Pastinya juga akan ada banyak menu-menu, pasti kejutan-kejutan lainnya. Kejutan ya. Kejutan dong, pastinya karena spesial banget gitu ya. Mungkin teman-teman bisa dapetin menu makanan yang enak, terus harganya juga sangat terjangkau gitu. Kalau kita nggak penasaran, makanya kesini aja kita spill harganya terjangkau sekali. Iya. Terus juga menawarkan vibes history, kita belajar bareng di sini dan juga banyak kesempatan peluang-peluang juga. Betul sekali. Mau nge-chill, mau nugas, mau ngopi, mau ngeteh, mau snack ya, sambil belajar bersama di sini boleh banget di Gedong Ijen. Belajar bersama, belajar kelompok. Belajar kelompok ya. Oke Kak Dewi nih, terakhir ya sebelum kita closing, dimana mungkin biar teman-teman lebih excited, tambah penasaran untuk datang ke Cafe Gedong Ijen, terutama bunkernya Gedong Ijen. Oke. Itu apa yang Kak Dewi bisa sampaikan? Yang pertama, ini bukan saya yang ngomong ya, tapi ada yang datang di sini, ya sejarawan sama arkeolog bilang bahwa bunker ini termasuk bunker terbesar di seluruh Indonesia. Wow, terbesar, dan yang bikin happy adalah bunker yang sudah dibersihkan. Bunker banyak, tapi belum tentu bisa dikunjungi. Kita langsung datang sih, bahkan bisa dine in di sini ya. Biasanya ya kayak gini kan untuk keluar minum begitu kan ya. Gitu. Karena banyak yang mau datang itu ya. Ya karena apa? Yang pertama nggak ada sinyal. Benar. Terus kita tidak berbolehkan untuk merokok di bawah. Nah itu yang paling penting. Jadi kita tidak berbolehkan merokok di bawah. Kita kepingin areanya di bunker ini tetap terjaga. Nah itu jadi maksudnya mungkin maksudnya dari Gedong Ijen itu bukan melarang ya teman-teman, tapi kita mengajar boleh silakan mau foto-foto, mau minum dulu santai ngecil. Mungkin karena nggak terlalu lama, misalnya karena sinyal juga nggak ada. Abis itu kita lanjut ngafe atau makan di atas. Iya. Yang pasti jangan kalah. Ini kan menarik ya. Benar kan, di atas nanti boleh kapan-kapan kita juga podcast di atas karena biar tahu nih suasananya, vibes-nya kayak apa sih di taman kita ya kan. Ada taman-taman kayak berasa kayak satu lagi di Gedong Ijen juga kita ada persewaan baju. Jadi teman-teman kalau pengen foto-foto cantik, merasakan vibes-nya pada saat zaman Belanda dulu, kita ada persewaan baju untuk foto. Wow, jadi experience dapat banget ya. Jadi nggak usah jauh, kalau misalnya aku nggak proper buat foto, bisa langsung sewa aja. Sewa mulai harga murah banget deh pokoknya. Langsung aja biar nggak penasaran bisa kepoin IG-nya nanti di Gedong Ijen atau langsung dateng aja ke lokasi gitu ya. Iya, bisa request juga mau difotoin kah ataupun ditambah makeup kah. Wow, mungkin teman-teman juga mau yang foto sama kelompok, sama komunitas atau kelas gitu ya bisa. Kan mau wisudaan atau mungkin buku tahunan gitu ya kan juga bisa. Iya, berasa kayak lulusan dari zaman Belanda. Kalau Belanda kan ada foto-fotonya ya. Jadi pakai rok zaman dulu ya, pakai sepatu selop gitu ya. Yang cowok pakai celana yang itu sudah di sebelahnya ada payung tuh. Nah, ini sama propertinya ya, bener banget. Ini kita memang nggak ada sepeda, tapi miniaturnya sudah ada. Iya. Nanti kami nggak mungkin juga komunitas-komunitas yang mau kolaborasi juga bisa ya Kak ya. Betul sekali. Foto-foto ke sini. Jadi pokoknya jangan khawatir, langsung aja datang ke Cafe Gedong Ijen di hari Senin sampai Minggu kita buka di hari Senin sampai non-stop ya. Non-stop pokoknya biasa ya. Tujuh hari lengkap lah ya, dari hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai 11 malam. Kemudian di malam Minggu atau hari Sabtunya kita buka sampai jam 12 malam. Dan hari Minggu istimewa lagi,
mulai pagi loh, jam 7 langsung. Mulai jam 7 pagi. Nggak harus yang lagi olahraga atau apa lagi olahraga, boleh yang lagi biasanya minggu itu mau cari sarapan gitu kan, boleh langsung ke Gedong Ijen. Menarik banget? Menarik banget, pastinya Mbak bikin penasaran, dan jangan komen dulu kalau belum datang ke sini dong pastinya. Terima kasih Kak Dewi. Sama-sama. Nanti sambil minum-minum lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Nanti nextnya mungkin kita ngobrol juga sama Kak Dewi dan juga Om Pak Haris ya. Iya. Aku manggil Om, jangan sama Mas Haris gitu ya. Dimana beliau mungkin lebih expert atau mungkin lebih paham mendalam tentang sejarahnya, karena beliau sendiri yang explore ya untuk sejarahnya. Nanti mungkin mengundang juga teman-teman yang mau lebih banyak belajar sejarah, bisa datang ke sini, bisa kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Nanti tunggu di episode selanjutnya kayaknya ya. Berapa lama kita bersihin tempat ini, prosesnya seperti apa? Bener banget, dan itu ada penasaran banyak historinya. Bener, pasti harus penasaran. Dan ini aja kita udah hampir setengah jam di sini, masih tetap enak banget nggak sih? Iya, nggak kerasa ya. Ternyata kita udah ngobrol. Karena ngerasa tuh megang gitu. Sampai keringetan gitu. Nggak kerasa ya, karena apa? Suguhannya karena macchiato, ada pisang goreng, ada namanya mikasa. Tadi mau di sini ya. Sego bangker bisa sejam kita podcast nanti. Iya. Jangan kasihan yang nyuting. Yang nyudrek kasihan. Baik, teman-teman, terima kasih banyak Kak Dewi. Sama-sama. Dan kita ketemu lagi nanti di discuss yang berikutnya. Oke. Ya, teman-teman juga makin banyak belajar, kita sama-sama mengedukasi, sama-sama belajar, sama-sama happy bareng, dan jangan lupa datang lagi langsung ke Cafe Gedong Ijen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.